Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Dibaskara dari kelas 4A Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang access point, yaitu seperti yang bisa dilihat, ini adalah access point D-Link. Yang dimana access point ini, yaitu bertipe DAP 1360. Nah, pada access point ini, hanya memiliki satu buah port LAN, yang nantinya ini bisa dijadikan sebagai sumber internet. Nah, pada access point ini terdapat 4 lampu indikator, di mana lampu indikator yang pertama yaitu power, wifi, password wifi, dan ethernetnya. Jika dicolok maka akan menyala. Access point ini memiliki frekuensi 2,4 GHz, yang dimana ini 802.11 BGN. Dia sudah support 802.11n. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, jika dinyalakan maka akan lampu indikatornya menyala. Kita tunggu sampai lampu wifi juga menyala. Oke, untuk masuk ke dalam konfigurasinya, sekarang kita akan beralih ke laptop. Nah, di sini saya sudah mencolokkan kabelannya. Oke, yang pertama kita cek adapter network adapter dari PC kita. Kita diskonekkan semua koneksi yang terhubung terlebih dahulu. Kemudian di sini, nah ini tandanya Ethernet sudah tercolok atau terkoneksi. Kita bisa lihat IP, apakah IP yang diberikan ini adalah statik atau dinamis. Nah, seperti lihat di sini belum mendapatkan IP dari kabelan ini, dari access point ini. Untuk itu kita bisa mengecek IP default dari access point ini, yaitu pada halaman belakang ini. Yang bisa dilihat yaitu di sini adalah IP-nya itu 192.168.050. Ini merupakan IP default dari access point D-Link ini. Oke. Karena kita tidak mendapatkan IP secara dinamis melalui kabelan, maka di sini kita masukkan secara manual. Seperti ini 192.168.0. Nah, karena access point-nya 50, kita bisa buat 51. Oke. Kita tunggu sebentar. Baik, terjadi kesalahan. Kita coba ulangi. Kita coba colokkan lagi. Lalu kita coba berikan IP kembali 92168.051. Oke. Nah, jika sudah memberikan IP,
Maka selanjutnya kita coba ping ke routernya, ke access pointnya, itu 50. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini komputer kita sudah bisa ngeping ke access point. Nah, selanjutnya kita buka browser untuk masuk ke halaman web konfigurasi dari access point D-Link ini. Kita masukkan IP dari access pointnya, itu 050. Nah, pada saat pertama kali kita masuk, di sini akan ada menu seperti ini, yang dimana menu ini adalah berfungsi untuk sebagai setup awal dari access point ini. Kita pilih next. Nah, di sini ada 3 pilihan dari mode access point kita, yaitu access point, repeater, dan wireless client. Access point ini berfungsi sebagai penyebar, yang dimana jika kita memiliki akses internet, kita tinggal colokkan kabel di port LAN-nya, kemudian access point ini akan menyebarkan internet tersebut. Nah, sedangkan untuk mode repeater ini berfungsi sebagai penguat sinyal, yang dimana jika kita memiliki 2 buah ruangan, yang dimana ruangan sebelah ini tidak memiliki sinyal yang kuat atau hanya sekitar 1 batang atau 2 batang, nah kita bisa menggunakan mode repeater untuk menguatkan sinyal yang ada di pusat tersebut. Kemudian ada wireless client. Wireless client ini itu biasa disebut mode WISP. Nah, wireless client ini dia akan mengambil jaringan yang dari luar atau dari access point lain dan menyebarkannya lagi. Hampir mirip seperti repeater, tetapi di sini klien yang ada di sisi ini dia akan membuat SSID baru atau SSID yang berbeda dengan SSID yang ditujukan, yang ada internetnya atau yang diambil sebelumnya. Nah, dan IP-nya juga berbeda. Nah, mode wireless client ini lebih membebankan access point kita atau router kita, karena pada mode ini access point itu bekerja 2 kali, yaitu sebagai penerima dan pemancar kembali yang sifatnya itu berbeda jaringan. Beda dengan repeater yang hanya memancarkan dari internet atau wifi yang di sebelahnya. Oke, di sini kita milih mode access point. Dan next, nah WiFi network name atau SSID ini kita beri. Ini SSID itu berfungsi sebagai pengenal WiFi kita. Nah, di sini saya berikan nama WiFi Jaka. Lalu di sini WiFi passwordnya 123456778. Oke. Nah, jika sudah, kita save. Kita tunggu setelah countdown-nya selesai. Oke, kita tekan back. Nah, seperti bisa dilihat, kita buka wireless setup. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Yang dimana di sini ada wireless network setting. Ada beberapa konfigurasi di sini, ya ini modenya yang seperti saya bilang tadi, access point, wireless client, WISP, dan bridge, repeater. Kemudian di sini ada modenya, yaitu 802.11n, B dan G. Nah, di sini kita pilih semuanya agar semua perangkat itu kompatibel. Kemudian di sini ada visibility status. Yang mana konfigurasi ini berfungsi untuk menampilkan apakah SSID kita itu bisa dilihat atau tidak gitu. Jika kita pilih invisible, maka kita harus memasukkan SSID-nya secara manual. Kemudian di sini ada pilihan security mode, yang mana ada WAP, WPA, dan WPA enterprise. Nah, kita pilih WPA personal. Oke, setelah itu agar klien
tidak perlu memasukkan IP pada saat mereka ingin masuk ke dalam SSID atau WiFi kita, itu kita gunakan DHCP server. Nah, DHCP server itu bisa kita konfigurasi di LAN setup ini. Nah, pertama di sini kita harus mengubah LAN kita itu menjadi static IP. Nah, baru dia bisa mengatur DHCP server. Karena pada saat ini router kita tidak memiliki akses internet dan router kita ini tidak terhubung ke router. Akses point kita ini tidak terhubung ke router. Oleh karena itu di sini kita masukkan IP manual. Nah, berbeda jika kita memiliki akses internet atau kita memiliki router. Jika kita tidak perlu menyeting DHCP server ini, karena DHCP server itu akan ada di bagian routernya. Nah, dari router itu akan mengalirkan DHCP ke access point dan kemudian disebarkan. Jadi pengguna atau user itu hanya akan langsung mendapatkan IP dari router tersebut. Nah, sedangkan ini kita tidak memiliki router. Jadi kita perlu men-setting DHCP server di access point kita. Seperti biasa, nah di sini ada IP address yang mana ini IP address dari access point kita. Di sini kita menggunakan 050. Tidak perlu dirubah. Kemudian gateway di sini karena kita tidak memiliki router, maka masukkan saja 80.1. Oke. Lalu di sini centang enable DHCP server. Nah, di sini itu terdapat range dari IP yang akan dibagikan ke klien. Nah, jadi si klien itu akan mendapat IP dari 192.168.0.100 sampai 192.168.0.200. Nah, kita bisa rubah range-nya. Tapi di sini saya tidak dirubah. Kemudian ada gateway. Gateway di sini itu dia akan mengarah ke access point kita. Oke, jika sudah selesai kita bisa save setting. Nah, kita membutuhkan restart. Kita restart sekarang. Kita tunggu hingga selesai. Nah, sudah selesai. Oke, seperti yang bisa dilihat, konfigurasi telah selesai untuk DHCP servernya. Nah, kemudian di sini ada DHCP client list, yang mana jika ada satu orang terkoneksi maka dia akan terdeteksi di sini. Sekarang saya akan mencoba menggunakan konfigurasi menggunakan WLAN. Nah, saya cabut kabelan dari access point dari laptop saya. Dan sini saya akan mengkoneksikan ke WiFi Jaka ini. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kita coba cek IP-nya. Nah, di sini PC kita atau klien kita itu sudah mendapat IP. Yang seperti yang bisa dilihat, dia langsung mendapatkan IP 192.168.0.100 seperti yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu range-nya dari 100 sampai 200. Dan gateway-nya itu 50. Nah, kita bisa mengakses web konfigurasinya menggunakan IP sebelumnya itu 050. Nah, berbeda sebelumnya itu menggunakan kabel dan sekarang kita menggunakan wireless. Nah, seperti yang bisa lihat di sini kita masukkan admin. Nah, default dari web admin ini username itu admin dan passwordnya itu adalah kosong. Jadi kita tinggal login saja.
Nah, seperti yang bisa dilihat, kita bisa masuk ke web konfigurasinya langsung menggunakan wirelessnya tanpa perlu kita mencolokkan kabelan lagi. Oke, untuk fitur dari access point ini juga itu memiliki MAC address filter, dimana jika kita ingin memblok seseorang, kita bisa melakukannya di konfigurasi ini. Kita filter, kita blok MAC address mereka. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, jika sudah ada satu klien yang connect, maka akan bisa dideteksi di bagian ini, di HCP client list. Nah, kita juga bisa mengetahui MAC address yang connect di sini dan IP yang mereka dapatkan. Nah, seperti yang bisa lihat. Oke, kita bisa mengecek status dari firmware atau tanggal, versi, maintenance advance, IP protect setup. Nah, jika kita ingin merubah password, maka kita bisa ubah di sini. Ini adalah password dari web admin kita ini, web konfigurasi kita ini, yang sebelumnya itu tidak perlu memasukkan password. Dan agar lebih aman, kita rubah passwordnya di sini. Namun saat ini saya tidak menambahkan passwordnya. Tapi jika Anda ingin mengubah password dari web konfigurasinya, bisa dilakukan pada bagian admin ini, maintenance admin. Oke, demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.